Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aman Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Haki yang dibimbing oleh Ibu Sri Rahayu. Baiklah, di sini kita akan membahas materi Haki, khususnya tentang hak cipta. Jadi, konsep Haki itu dalam literatur Anglo-Saxon dikenal dengan istilah Intellectual Property Rights, yang terjemahan dalam bahasa Indonesianya terbagi ke dalam dua macam istilah hukum. Yang pertama yaitu hak milik intelektual, dan yang kedua yaitu hak kekayaan intelektual. Hak yang dimaksud tersebut meliputi hak milik hasil pemikiran yang melekat pada pemiliknya dan bersifat khusus, serta hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa haki merupakan benda tak berwujud hasil cipta manusia yang diungkapkan dalam bentuk ciptaan atau perumpamaan tertentu, misalnya hak cipta, merek, dan paten. Hak yang diperoleh dari pihak lain atas izin pemiliknya, misalnya hak untuk menggunakan produk tertentu atau biasa yang kita kenal dengan istilah lisensi. Ya, haki bersifat abstrak dan terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Misalnya pada hak cipta, bentuk jelmaannya yaitu sebuah buku pada merek. Bentuk jelmaannya yaitu merek dagang atau jasa, sedangkan pada paten jelmaannya adalah seperti proses pembuatan obat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki menjadi objek hak karena dia bisa beralih dan dialihkan. Maksudnya yaitu bisa menjadi objek waris, sedangkan diwariskan berarti dijual, dihibah, atau dan lain-lain. Lingkup haki di Indonesia sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu di antara hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, dan perlindungan varietas baru tanaman. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas satu jenis haki saja, yaitu hak cipta, yang mengenai dengan hak cipta. Di Indonesia sendiri, hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 yang dimaksud dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain pengertian dari hak cipta, pencipta, dan ciptaan, kita juga harus mengetahui yang dimaksud dengan pemegang hak cipta dan hak terikat. Yang dimaksud pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser program, atau lembaga penyiaran. Bisa dicontohkan dengan TV. Undang-undang hak cipta itu sendiri berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara Indonesia ataupun bukan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia ataupun non-penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia ataupun bukan badan hukum Indonesia. Mengenai semua ciptaan, produk hak yang terkait bukan merupakan warga atau penduduk Indonesia, berlaku beberapa ketentuan, yaitu diantaranya negara mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Hak cipta sendiri
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak moral yaitu hak yang melekat secara pribadi atau abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada hasil ciptaannya menggunakan nama asli atau nama samaran. Kalau hak moral juga tidak dapat dialihkan selama penciptaan masih hidup, tetapi pelaksanaannya hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta sendiri memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan, dalam segala bentuk penerjemahan ciptaan, dan lain-lain. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan pengadaan dan atau penggunaan secara komersil. Selain itu, hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Dan hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan. Harus kita ketahui juga bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan secara komersil ciptaan itu. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada pewarisan, yang kedua ada hibah, yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada wasiat, yang kelima ada perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Mengenai hak ekonomi atas suatu ciptaan, tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Dan hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Apabila terjadi sengketa dalam hak cipta, dapat diselesaikan dengan cara arbitrase atau pengadilan. Untuk pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Jadi sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Amar Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk